Para ulama di Simalungun dalam penyebaran agama Islam. Dari sumber yang ditulis dalam Sejarah Etnis Simalungun, disusun oleh dosen Prodi Ilmu Sejarah USU, Dr. Budi Agustono dan Dr. Suprayitno bersama Partuha Simalungun Prof. Hisarma Saragih dari USI, Pendeta Juandaha Raya Purba Dasuha dan kawan-kawan. Ulama yang menjadi penyebar agama Islam di Simalungun umumnya datang dari Batubara, Siak Sri Indrapura, Minangkabau dan Mandailing. Di Bandar guru agama Islam bernama Tuan Syekh Mahmud yang berasal dari Batubara, lalu ada nama Tuan Guru Jusuf dari Siak Sri Indrapura, Tuan Nabolon Damanik yang setelah menunaikan ibadah haji ke Mekah dikenal dengan nama Haji Muhammad Taib dari Siantar. Begitu juga Bashir Saragih yang sudah menunaikan ibadah haji ke Mekah, sesuai tulisan Prof. Eron L. Damanik dalam buku, Potret Simalungun Tempo Dulu, mengenal kebudayaan lewat foto. Lalu ada Tuan Katli Raya Kahean yang dikenal juga dengan nama Lobei Muhammad Said dari Bengkulu, ipar dari Raja Raya Tuan Hapoltakan. Menurut Haji Amir Dasuha, pendiri pesantren Al-Kausar di Marjan di Simalungun, bahwa pandangan Simalungun tradisional terutama para raja-raja Simalungun ada pandangan yang positif sekali dengan agama Islam. Islam tidak bertentangan dengan budaya masyarakat Simalungun tradisional. Dari sejak leluhur orang Simalungun sudah bersahabat dengan makanan yang mengharamkan ternak babi, terutama di antara raja-raja yang berguru ilmu kebatinan. Mereka sudah biasa bersunat, dalam bahasa Simalungun disebut marsopit. Perkawinan poligami, perkawinan banyak istri, terutama di antara raja-raja dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang tidak bertentangan dengan paham Islam. Tuan Sangnawalu Damanik, gelar Islam Baginda Sultan alias Malim Sultan. Kemungkinan Malim dalam bahasa Simalungun serapan dari bahasa Arab yaitu mualim, orang yang memiliki pengetahuan agama dalam hal ini Islam, diartikan juga sebagai pengajar, adalah raja juga sekaligus ulama yang giat menyebarkan agama Islam di kerajaan Siantar. Walau diasingkan ke Bengkalis oleh pemerintah kolonial Belanda, Tuan Sangnawalu tetap menjadi pengajar agama Islam di Bengkalis dan dihormati oleh penduduk asli di sana. Pembangunan Masjid Agung Siantar yang berada di Kampung Timbang Galung juga bagian dari persetujuan dari Tuan Sangnawalu Damanik dengan ulama dari Mandailing yang menghuni daerah Kampung Timbang Galung Siantar. Perlu kita ketahui, Islam masuk ke wilayah kerajaan-kerajaan Simalungun tidak memaksa tetapi bisa menyesuaikan dengan adat istiadat Simalungun. Pernikahan Raja Panei, Tuan Bosar Sumalam Purba Dasuha yang masih berkepercayaan leluhur dengan Puang Bolon Boru Damanik yang seorang muslimah dari kerajaan Siantar adalah contoh Islam masuk ke Simalungun dengan cara yang merangkul adat istiadat Simalungun. Hal ini juga bisa dibuktikan banyaknya tabas atau doa dalam tradisi Simalungun yang sudah dipengaruhi oleh agama Islam, salah satunya adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Menurut sumber sejarah Simalungun, Islam pertama sekali masuk ke wilayah kerajaan Simalungun di wilayah Bandar Khalifah Tebing Tinggi pada awal tahun 1600 sewaktu Raja Umar Baginda Saleh Komar yang merupakan keturunan dari kerajaan raya masuk Islam. Semoga bermanfaat. Horas Ibagas Habonaron Dobona.